Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini guys, admin akan kembali membagikan info tentang daftar HP murah harga 100 sampai 900 ribuan terbaik versi Gadget Insight. Nah, daripada kalian penasaran, langsung aja kita bahas ke dalam daftar HP tersebut. Di posisi pertama ada Evercross S45. Ponsel jadul dengan spek yang cukup aja ini memiliki harga yang sangat murah nih guys. HP ini sendiri dibanderol di harga sekitar 100 ribuan aja untuk harga secondnya dan 400 ribuan untuk harga barunya guys. Kalian langsung aja cek link pembeliannya di deskripsi video ini. Nah, dengan harga segitu, spesifikasi yang dibawa Evercross S45 ini diantaranya adalah sebagai berikut. Pada bagian dapur pacu, ini ponsel sendiri ditopang dengan CPU quad-core 1,3 GHz yang berpadu dengan memori RAM berkapasitas 1 GB dan 8 GB sebagai internal storage-nya yang dapat diekspansi hingga 32 GB menggunakan slot micro SD. Sementara beralih ke bagian layar, ponsel ini sendiri memiliki bentangan layar seluas 4,5 inch dengan panel TN dengan resolusi 480 alias HD aja nih guys. Berlanjut ke bagian belakang, terdapat kamera utama dengan resolusi 5 MP plus 2 MP sebagai selfie kameranya. Nah, terakhir untuk bagian baterainya, ponsel ini sendiri ditopang dengan baterai berkapasitas 1700 mAh yang mungkin cukup kecil ya guys ya. Tapi gimana guys, dengan jaringan 4G LTE dan harga yang cukup murah tersebut, apakah kalian tidak berminat nih guys? Dengan spesifikasi lebih lengkapnya adalah sebagai berikut ini. Oke, di urutan berikutnya ada ponsel T1A508. Nah, mungkin kalian masih bingung ya guys ya, ini ponsel apa? Nah, ponsel yang punya harga 150 ribuan ini menjadi salah satu ponsel Android dengan harga yang cukup murah nih guys untuk tahun 2021 ini. Dengan harga segitu, spesifikasi yang bakal kalian dapetin contohnya aja pada bagian layar. Ini ponsel sendiri dibalut dengan layar touchscreen seluas 3,5 inch yang cukup untuk digunakan sebagai memenuhi kebutuhan entertainment ya guys ya, seperti mendengarkan musik dan menonton video serta chatting ringan. Sementara untuk kapasitas memorinya sendiri, ponsel ini membawa kapasitas 512 MB untuk memori RAM dan 4 GB sebagai internal storage-nya yang dapat diekspansi menggunakan micro SD hingga 32 GB plus jaringan 3G ya guys ya. Nah, dengan harga segitu, apakah kalian tidak berminat nih guys? Kalau berminat, kalian langsung aja cek link pembeliannya di deskripsi video ini dengan spesifikasi lebih lengkapnya adalah sebagai berikut ini. Nah, di posisi berikutnya ada ponsel asal brand Andromax A4G. Nah, ponsel yang memiliki bandrol harga yang murah banget ini, yakni hanya sekitar 200 ribuan ini, memiliki spesifikasi yang cukup di kelas harga tersebut guys, yakni contohnya pada bagian dapur pacu. Ponsel ini sendiri sudah ditopang dengan chipset asal pabrikan Snapdragon 210 yang berpadu RAM 1 GB plus 8 GB internal storage-nya, yang juga masih bisa kalian ekspansi menggunakan kartu micro SD ya guys ya. Nah, berlanjut ke bagian desain. Untuk bagian depan terbalut layar seluas 4,5 inch berpanel TFT LCD dengan resolusi 480 x 854 pixel atau HD aja guys. Sementara bagian belakangnya terdapat single kamera dengan resolusi kamera utama sebesar 5 MP plus 5 MP lainnya sebagai selfie kameranya. Terakhir soal ketahanan penggunaan, ponsel ini sendiri sudah ditanamkan dengan baterai berkapasitas 1950 ampere. Yang gimana menurut kalian guys? Dengan harga segitu, ponsel ini juga sudah mendukung jaringan 4G LTE, yang menurut saya sih sudah penting banget untuk di tahun 2021 ini. Kalau kalian penasaran, kalian langsung aja cek link pembeliannya di deskripsi video ini dengan spesifikasi lebih lengkapnya adalah sebagai berikut itu.
Number 2. Di posisi kedua ada Redmi 3S. HP rilisan 2016 yang lalu ini adalah salah satu HP yang ngetrend banget di zamannya. Karena udah diusung dengan layar seluas 5 inch yang pada saat itu terlihat sangat lebar dan futuristik banget. Kalau dari sektor dapur pacu, HP ini juga udah didukung dengan dapur pacu yang ditenagai dengan chipset Snapdragon 430 yang berjalan bersama RAM berkapasitas 2GB per 16GB internal storage. Nah, kalau kalian pengen beli HP ini, Redmi 3S kini hanya dijual dengan harga 444 ribuan untuk harga secondnya dan 500 ribuan untuk harga barunya. Kalian cek aja link pembeliannya di deskripsi video ini. Di urutan pertama ada dari brand Vava dengan seri XP3. Ponsel ini juga memiliki harga yang cukup murah banget guys, yakni bisa kalian dapetin dengan harga mulai 400 ribuan. Nah, dengan harga segitu, spesifikasi yang bakal kalian dapetin diantaranya dari segi dapur pacu, ini HP yang menggunakan quad-core 1,3 GHz dengan topangan RAM sebesar 2GB plus 16GB sebagai internal storage-nya. Berlanjut ke segi fotografinya, terdapat paduan dual kamera dengan resolusi kamera utama sebesar 13 plus 13 megapiksel lainnya sebagai kamera pendukung, serta 5 megapiksel lainnya untuk selfie kamera. Nah, untuk segi layarnya sendiri, ini HP dibalut dengan layar seluas 5,5 inch beresolusi HD 720 yang udah cukup banget guys. Apalagi, ini HP juga sudah ditopang dengan baterai berkapasitas 2800 mAh serta jaringan 4G LTE yang lancar banget pokoknya guys ya. Gimana menurut kalian? Dengan harga 400 ribuan, kalau kalian berminat, kalian langsung aja cek link pembeliannya di deskripsi video ini dengan spesifikasi lebih lengkapnya adalah sebagai berikut ini. Nah, di posisi pertama ada ponsel asal brand Vivo, yakni dari seri Y31 Old. Nah, ponsel yang dirilis di tahun 2015-an yang lalu ini sekarang punya harga yang cukup murah nih guys, yakni cuma dibanderol di harga 500 ribuan aja. Dengan harga segitu, spesifikasi yang dibawanya pun udah cukup. Contohnya aja pada bagian chipset. Ponsel ini sendiri membawa chipset MediaTek MT6780 yang juga berpadu dengan memori RAM berkapasitas 1GB plus 8GB sebagai internal storage-nya. Beralih ke bagian desain, ponsel ini membawa desain bagian layar dengan luas 4,7 inch beresolusi 720 atau HD aja guys ya. Nah, sementara untuk bagian kameranya sendiri, ponsel ini sudah ditanamkan dengan kamera utama beresolusi 8MP dan 2MP sebagai selfie kameranya. Terakhir untuk bagian ketahanan penggunaan, ponsel ini sudah dibekali dengan baterai berkapasitas 2100 mAh yang cukup kecil lah guys untuk tahun 2021 ini. Tapi gimana menurut kalian guys? Kalau kalian penasaran, kalian langsung aja cek link pembeliannya di deskripsi video ini dengan spesifikasi lebih lengkapnya adalah sebagai berikut ini. Nah, di posisi berikutnya ada ponsel asal brand tanah air yakni Polytron dengan tipe Polytron T8. Nah, ponsel yang menjadi salah satu ponsel asal Indonesia ini dibanderol di harga yang cukup murah yakni 500 ribuan aja guys. Ponsel ini sendiri membawa spesifikasi diantaranya dari segi dapur pacu, ditopang dengan prosesor CPU octa-core berkecepatan 1,3 GHz yang berpadu bersama RAM berkapasitas 2GB plus 16GB sebagai internal storage-nya yang dapat diekspansi menggunakan kartu microSD hingga 32GB. Sementara untuk bagian jaringannya sendiri, ponsel ini sudah mendukung dual SIM 4G LTE ya guys ya, jadi udah aman banget. Beralih ke bagian desain, Polytron T8 membawa balutan layar seluas 5,5 inch
dengan panel IPS LCD beresolusi HD. Ini ponsel sendiri sudah dibekali dengan baterai berkapasitas 3000 mAh serta 13+5 MP sebagai kamera utamanya guys. Gimana guys? Kalau kalian berminat, kalian langsung aja cek link pembeliannya di deskripsi video ini. Dengan spesifikasi lebih lengkapnya adalah sebagai berikut ini. Di posisi pertama ada ponsel yang cukup populer dari brand Sharp, yakni ialah Aquos Crystal SH825. Ponsel rilisan tahun 2014 yang lalu ini memang bukan salah satu HP yang punya spek dewa banget guys. Namun bentuk dan tampilan dari ponsel ini udah cukup futuristik banget guys, dan yang pastinya menarik. Nah, terlihat dari bagian layar yang menggunakan sistem layar bezel-less alias tanpa tepi di bagian atasnya. Namun untuk modul kamera depannya dipindahkan ke bagian bawah. Layar yang membentangnya seluas 5 inch berpanel TFT LCD guys. Oke, terus untuk bagian dapur pacunya, Aquos Crystal ini udah dipersenjatai pakai chipset N3 Snapdragon 428 nanometer yang hanya dipadukan dengan memori penyimpanan RAM sebesar 1,5 GB plus 8 GB sebagai internal storage-nya guys. Nah, gimana menurut kalian dengan harga 700 ribuan? Dan kalian bisa cek link pembelinya di deskripsi video ini. Dengan spesifikasi lebih lengkapnya adalah sebagai berikut. Urutan berikutnya datang dari brand tanah air, yakni apalagi kalau bukan Evercross lewat tipe M55. Nah, ponsel yang satu ini adalah ponsel andalan Evercross yang laris banget di pasaran guys. Bagaimana nggak laris coba? Dengan bandrol harga hanya 800 ribuan, tapi spek yang diberikan ini HP pun tinggi banget guys di kelasnya. Contohnya aja dari segi sektor dapur pacunya. Evercross M55 udah dibekali dengan CPU quad-core 1,4 GHz yang dipadukan dengan kapasitas penyimpanan RAM gahar 3 GB dan 32 GB sebagai internal storage-nya guys. Yang pastinya udah lancar banget lah buat main game santai tanpa takut lag parah. Oh ya, di bagian layar terbentang panel IPS LCD seluas 5,45 inch berasio 18:9. Nah, untuk fotografinya, Evercross hanya membekali HP ini dengan single kamera beresolusi 8 MP dan 5 MP sebagai selfie cam-nya. Nah, gimana guys? Buat kalian yang mau beli ini HP, kalian bisa cek link pembeliannya di deskripsi video ini. Dengan spek lebih lengkapnya adalah sebagai berikut. Di posisi pertama ada sub-brand dari Infinix. Ya, dia adalah Itel lewat Itel Vision One. Nah, ponsel ini memiliki spesifikasi yang cukup tinggi guys di kelas harganya, yakni hanya dibanderol di harga 900 ribuan aja. Nah, di harga 900 ribuan, spesifikasi yang didapat pun cukup banget guys, yaitu salah satunya dari dapur pacu. Ini HP udah pakai dapur pacu prosesor Unisoc SC9863A dengan kekuatan 1,6 GHz octa-core plus paduan RAM 2 atau 3 GB dan 32 GB sebagai internal storage-nya yang masih bisa di-expand dengan memori SD hingga 128 GB. Nah, untuk bagian layar, ini HP udah pakai layar seluas 6 inch IPS LCD beresolusi 720 atau HD dengan rasio 19,5:9. Di bagian belakang, untuk back covernya, ini HP masih menggunakan back cover berbahan plastik polikarbonat dengan finishing glossy. Nah, terdapat juga paduan dual kamera beresolusi 8 plus 0,8 MP serta 5 MP untuk selfie kameranya. Oh ya, untuk ketahanan penggunaan, Itel Vision One ini juga udah ditopang dengan baterai jumbo 4000 mAh
yang sayangnya belum disupport dengan teknologi fast charging. Nah, gimana guys menurut kalian? Dengan harga hanya 900 ribuan, cocok gak buat kalian jadiin daily drive di tahun 2020 ini? Dengan spesifikasi lebih lengkapnya adalah sebagai berikut. Di urutan berikutnya ada ponsel asal brand tanah air, yakni adalah Maxtron lewat tipe Maxtron S11 4G. Ponsel yang baru saja dirilis ini punya spesifikasi yang cukup mengejutkan guys. Membawa paduan RAM 3GB plus 16GB internal storage, ini HP hanya dibanderol di harga 900 ribuan aja. Untuk urusan layar, Maxtron udah membekali HP ini dengan bentangan layar seluas 6,26 inch full view display IPS LCD berbentuk water drop notch yang sangat kekinian. Di bagian belakang terdapat kamera beresolusi 8MP main kamera plus 5MP untuk selfie kameranya. Oh ya, untuk segi prosesor, Maxtron membekali HP ini dengan prosesor quad-core 1,3 GHz yang udah cukup buat keseharian scrolling WhatsApp dan media sosial dengan nyaman dan lancar pastinya. Nah, HP ini juga dibekali dengan baterai sebesar 3000 mAh yang mungkin cukup kecil ya di tahun 2020 ini. Tapi gimana guys menurut kalian? Dengan harga 900 ribuan dan spesifikasi lebih lengkapnya adalah sebagai berikut. Nah, di urutan pertama ada HP dari Fujitsu, yakni dari tipe NX F02G. Ponsel yang sempat menjadi flagship di zamannya ini, yakni di awal perilisannya di tahun 2014 yang lalu ini, kini harganya anjlok banget guys. Dibanderol di harga 300 ribuan di beberapa marketplace Indonesia, menjadikan HP ini sangat murah untuk dibeli di tahun 2021 ini, dengan spesifikasi yang sangat tinggi. Contohnya saja dari bagian dapur pacu, ini HP udah pakai chipset Snapdragon 801 yang dipadukan dengan memori RAM 3 atau 32GB sebagai internal storage-nya. Untuk bagian layar, terbentang panel IPS LCD seluas 5,2 inch dengan rasio 16:9. Nah, beranjak ke bagian baterai, terdapat topangan baterai sebesar 3500 mAh yang pastinya awet buat kebutuhan secondary kalian guys. Oh ya, HP ini juga mentok di OS Android 4.4.4 atau KitKat ya guys ya. Gimana menurut kalian guys? Recommended gak buat kalian gunain sebagai second daily drive? Dengan harga 300 ribuan aja guys. Kalian bisa cek link pembeliannya di deskripsi video ini. Dengan spesifikasi lengkapnya adalah sebagai berikut. Nah, di urutan berikutnya ada produk dari Evercross M40 4G atau sering disebut Evercross Winner M40 4G. Ponsel asal Indonesia yang satu ini juga punya spesifikasi yang cukup tinggi di harga yang sangat murah, yakni sekitar 300 ribuan. Ini HP udah pakai layar seluas 4 inch beresolusi 800x480 pixel dengan rasio 16:9 pastinya. Untuk segi dapur pacu, HP ini sendiri ditopang dengan dapur pacu CPU berkecepatan 1,5 GHz dengan quad-core plus RAM 1GB serta internal storage 8GB saja guys, yang juga bisa ditambah dengan micro SD up to 32GB. Di bagian belakang sendiri terdapat kamera yang beresolusi 5MP untuk kamera utamanya dan 2MP sebagai selfie kameranya. Nah, buat kalian yang berminat, kalian bisa cek link pembeliannya di deskripsi video ini ya guys ya, untuk mendapatkan harga terbaik dari saya. Nah, gimana menurut kalian guys? Untuk spesifikasi lengkapnya adalah sebagai berikut ini.
Di posisi pertama ada entry level asal brand Redmi, ya dia adalah Redmi 5A. Ponsel rilisan tahun 2017 yang lalu ini punya harga yang cukup murah guys, di harga 600 ribuan. Nah untuk harga segitu, spesifikasi yang bakal kalian dapetin diantaranya dari segi dapur pacu, ini HP ditopang dengan chipset Snapdragon 425 plus RAM 2GB dengan 32GB sebagai internal storage-nya. Nah untuk bagian depan, terdapat balutan layar seluas 5 inch beresolusi HD+, sementara untuk bagian belakang terdapat paduan single kamera plus selfie kamera dengan resolusi masing-masing 13 plus 5 megapiksel untuk selfie kameranya. Nah, berlanjut ke bagian baterai, ini HP juga udah ditopang dengan baterai berkapasitas 3000 mAh yang mungkin menurut saya sih masih kurang ya guys untuk 2021 seperti sekarang ini. Tapi gimana menurut kalian? Dengan harga segitu, kalau kalian berminat, kalian langsung aja cek link pembeliannya di deskripsi video ini dengan spesifikasi lebih lengkapnya adalah sebagai berikut ini. Di urutan selanjutnya ada HP dari pabrikan Ken Mobile V7. Nah, HP yang dibanderol dengan harga yang cukup murah yakni sekitar 500-600 ribuan ini, spesifikasinya sendiri sudah menggunakan CPU quad-core 1,5 GHz dengan RAM 3GB dan 32GB sebagai internal storage. Nah, untuk layarnya dibalut dengan layar seluas 5 inch. Untuk kameranya, ini HP juga menggunakan kamera beresolusi 13 megapiksel plus 8 megapiksel sebagai kamera selfie-nya. Nah untuk bagian pertahanan penggunaan, ini HP juga udah menggunakan baterai berkapasitas 2250 mAh. Gimana menurut kalian guys dengan harga sekitar 600 ribuan, RAM 3GB serta internal storage 32GB? Apakah kalian berminat guys? Kalau iya, kalian langsung aja cek link pembeliannya di deskripsi video ini dengan spesifikasi lebih lengkapnya sebagai berikut ini. Nah itu tadi guys daftar HP murah spek dewa harga mulai 100 sampai 900 ribuan terbaik versi Gadget Insight. Terima kasih telah menonton video ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.